Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang ikhlas kepada Allah. Karena salah satu makna takwa itu ikhlas. Kan Nabi bilang, at-taqwa hahuna kan? Takwa itu di sini, bukan di sini. Takwa itu bukan di sini, bukan di sini, bukan di pakaian. Takwa itu di sini. Ada orang yang pakaiannya menarik, ada orang yang tutup kepalanya menarik, ada orang yang ucapannya fasih dan menarik. Sehingga kata Allah di surat Al-Munafikun, kalau kalian melihat penampilan mereka, kalian akan takjub. Kalau kalian mendengar ucapan mereka, kalian pasti akan mengikutinya. Apa maksudnya? Penampilannya meyakinkan sekali sebagai orang solih. Terlihat sekali aura orang yang taat kepada Allah. Penampilannya tuh udah syar'i banget. Kalau dia seorang laki-laki, penampilannya terkesan orang yang paling banyak ilmu. Kalau dia seorang perempuan, penampilannya terkesan orang yang sangat menjaga diri, tertutup rapat auratnya. Dan kalau dia bicara, kalian akan mendengar ucapan mereka. Kenapa? Dia bicara Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Semuanya dalil. Kenapa malah Allah menyebut mereka orang munafik? Karena apa yang mereka tampilkan, apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka niatkan di dalam hati. Lagi-lagi ini bukan untuk menjudge orang lain. Jadi jangan sampai nanti kalau kita ngelihat ada orang yang berpenampilan solih, arti soleh itu ya penampilannya kelihatan ahli ibadah, terus kita bilang, itu ada tuh di surat Al-Munafikun kayak gitu. Jangan. Langsung kita menjudge orang lain seolah-olah itu kayak di surat Al-Munafikun ayat keempat. Terus kita lihat cewek yang jilbabnya syar'i, itu ayat 4 Al-Munafikun banget tuh. Nggak bisa, karena kita nggak tahu kan isi hatinya. Maka kalau kita nggak tahu isi hatinya, tugas kita apa teman-teman? Tugas kita adalah berbaik sangka. Tugas kita menghindari prasangka buruk. Tugas kita kepada sesama manusia berbaik sangka. Dan tugas kita kepada diri kita sendiri adalah muhasabah diri, memperbaiki diri kita sendiri, menghitung-hitung kesalahan kita sendiri. Kalau orang lain jangan cari-cari kesalahan, apalagi dihitung-hitung. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Sehingga kalau ada teman kita postingannya tuh bagus, tapi ada celah sedikit aja, itu yang dikomentarin. Padahal bukan itu inti dari postingan tersebut. Nah ini berarti tajassus. Apakah kita lupa dengan ayat itu? Padahal itu ayat yang paling populer di surah Al-Hujurat. Sampai Allah mengatakan, maukah kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri sementara kalian merasa jijik? Ini artinya gak bisa kita menjudge orang lain. Ini lebih ke diri kita sendiri. Ternyata Allah gak ngelihat dulu penampilan kita, walaupun itu nanti akan dilihat, cuman bukan yang pertama. Kalau ini beres, baru dilihat yang penampilan, dilihat ucapan, dilihat perform kita. Kalau ini udah beres. Kalau ini gak beres, yang lain gak dilihat. Jadi yang pertama Allah lihat, apa niat kita melakukan sesuatu. Apa niat kita duduk di dalam majelis ilmu? Apa niat kita ketika kita memakai pakaian tertentu? Jangan-jangan ketika kita memakai pakaian tertentu, kita memakainya sebagai libasus syuhrah. Memakainya untuk pamer, menunjukkan bahwa kita lebih kaya dari orang lain. Menunjukkan status sosial, menunjukkan kalau kita orang sukses, menunjukkan bahwa kita banyak duit, menunjukkan kalau kita banyak ilmu, menunjukkan bahwa kita banyak ibadah sunnah. Kalau ini niat di dalam hati kita, gak akan ada nilainya sama sekali apa yang kita tampakkan di sisi Allah. Dan kalau Allah sudah menolak, nanti kita minta apa aja gak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kurang apa lagi? Saya udah tahajud, saya udah sedekah, saya udah tilawah, saya udah hafal Quran, saya udah berjihad, saya udah bantu orang lain, saya udah. Kenapa saya hidupnya kayak gini ya Allah? Tanyakan kembali, istafti qalbak, tanya ke hatimu. Kenapa kita melakukan itu? Karena Allah atau karena yang lain? Ria'an nas. Kadang-kadang kita melakukannya udah ikhlas, tapi di tengahnya ria. Jadi bisa jadi teman-teman, kita punya beberapa amalan, kalau kita nggak berani mengatakan banyak amalan, kita punya beberapa amal soleh, tapi hampir tidak ada satupun yang diterima di sisi Allah. Kenapa Ustaz? Ikhlas kok Ustaz? Di awal, bisa jadi di tengahnya ria. Enggak, di tengah saya tetap ikhlas, bisa jadi di akhirnya ria. Enggak, di akhirnya masih ikhlas, bisa jadi barusan aja ria. Setelah after years, setelah beberapa tahun. Sehingga kalau kita nggak punya modal amal soleh yang diterima di sisi Allah, gimana kita mau mengangkat kedua tangan kita? Makanya kadang-kadang kan ujiannya kayak gitu. Di awal udah ikhlas, saya nih pengen tilawah yang bagus karena biar orang-orang sholatnya pada khusyuk.
Allahu Akbar. Ikhlas kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhlas. Ar-Rahmanir Rahim. Masih ikhlas. Maliki Yaumiddin. Ada yang nangis di belakang. Mulai bagus juga ya suara saya. Habis tuh. Teman-teman pikir imam dengan bacaan yang bagus berarti pahalanya lebih banyak dari teman-teman? Belum tentu. Bisa jadi makmumnya dapat untung dari bacaan yang bagus karena dia khusyuk, dia bisa nangis, dia bisa nyaman. Sementara imamnya nggak dapat apa-apa loh. Ini